sekian luas, ada beberapa makam. Mulai pukul 8 pagi, saya bersama tim santri Ngawulo melakukan perjalanan ke makam Troloyo Trowulan Mojokerto. Satu setengah jam kemudian kami bersama tim sampai di makam Syekh Jumadil Kubro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat IBS, kali ini Isa sudah berada di Dena lokasi makam Agung Troloyo Syekh Jumadil Kubro, Punjer Wali Songo. Nah, di sini banyak sekali makam-makam, mulai yang pertama dari makam Syekh Al Husain, makam Imamuddin Sofari, makam Tumenggung Satin Singomoyo. Yang kedua ada makam Patas Angin, yang ketiga ada makam Nyai Roro Kepiur Kubur Tanda. Yang keempat ada makam Petilasan Wali Songo, dan yang kelima makam Syekh Jumadil Kubro, dan yang keenam ada makam Sunan Ngudung Said Usman Haji. Yang ketujuh ada makam Raden Kumdowo, dan yang kedelapan ada makam Ki Ageng Surgi, dan yang kesembilan ada makam Syekh Jailani, makam Abdul Rahman, makam Abdul Rohim, dan yang ke-10 ada makam Syekh Kohar, dan yang ke-11 ada makam Babesuki, dan yang ke-12 ada makam Ratu Ayu Kencono Wungu, dan yang ke-13 ada makam Banoto Suryo makam 7, dan yang ke-14 ada makam Syekh Maliki, dan yang ke-15 ada makam Bah Rembyong Syekh Muniron, dan yang terakhir ada makam Puspo Negoro beserta keluarga. Nah, sahabat IBS, kali ini Isa bakal berkunjung di yang pertama ada makam Syekh Al Husain. Jadi ikutin perjalanan Isa yuk. Nah, sahabat, saat ini Isa sedang berada di makam Syekh Husain, makam yang pertama. Kita sudah sampai di makam Tumenggung. Edisi perdana Santri Ngawulo kali ini berkeliling di area makam Husain Jamaluddin Akbar atau dikenal Syekh Jumadil Kubro, yakni seorang mubalik terkemuka dan menyebarkan Islam di Nusantara. Makam Syekh Jumadil Kubro berada satu lokasi dengan situs Trowulan Mojopahit. Hal ini menunjukkan jika beliau memiliki kedekatan dengan kerajaan Hindu. Syekh Jumadil Kubro sendiri adalah seorang ulama besar yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Ia diyakini sebagai keturunan ke-10 dari Al Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Syekh Jumadil Kubro dikenal dekat dengan pejabat kerajaan Majapahit. Cara beliau berdakwah menjadikan beliau amat disegani. Tak heran bila pemakaman beliau berada di antara beberapa pejabat kerajaan Majapahit. Di antaranya adalah makam Tumenggung Satin Singomoyo, Kencono Wungu, Anjasmoro, Sunan Ngudung, dan beberapa pati serta senopati yang dimakamkan bersamanya. Sementara itu, jika berbicara tentang Mojopahit sendiri, merupakan pelopor sejarah Bhinneka Tunggal Ika, tepatnya di era kepemimpinan Wisnuwardana. Ada macam-macam orang untuk
mendatangi sebuah komplek pemakaman atau makam ya. Tentunya kita mendoakan beliau, mereka yang dimakamkan di sini karena mereka adalah penyebar agama Islam di Pulau Jawa dan di Indonesia khususnya ya Mas Isa ya. Iya benar banget. Salah satu di makam Troloyo Mojokerto, tepatnya di Trowulan ini. Trowulan Mojokerto. Mojokerto ya. Iya. Mana lokasi ini sebenarnya masih dengan kompleks Kerajaan Mojopahit kala itu. Dan kalau kita melihat seperti ini, bahwa di era Majapahit pun keragaman beragama itu cukup ada ya, cukup ada ekstensinya bukan cukup, tapi memang eksistensi itu ada. Nilainya cukup ada ya. Nah, sekarang di belakang Bhinneka saya Tunggal Ika juga merupakan kutipan dari sebuah karya sastra agama atau yang disebut dengan Kakawin Jawa Kuna, yaitu Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika mulanya diciptakan sebagai bentuk dari rasa toleransi seorang Empu Tantular. Empu Tantular merupakan seseorang yang menganut Buddha Tantrayana dan hidup di lingkungan kerajaan Majapahit yang memiliki corak Hindu Sima. Dulur-dulur, kita akan lanjutkan perjalanan kita wisata religi di Surabaya, tepatnya di Bakuning Karimah dan juga Babukul. Saksikan terus ya minggu depan. Dadah.